Jika kamu berpikir kemiskinan itu menyakitkan, cobalah bayangkan menjadi miskin, lapar, dan dituduh mencuri. Lalu dibunuh. Sebelum sempat menjelaskan bahwa kamu hanya ingin menghidupi keluargamu, Rahman mencium kening istrinya yang hamil dan menggendong anaknya. Rahman, seorang suami dan ayah, pergi merantau demi masa depan. Tunggu ayah pulang bawa mainan ya. Nak, katanya sambil menahan air mata. Bus tua melaju di jalan malam, Rahman duduk sendiri. Ia membawa satu tas lusuh dan harapan besar di dalam dada. Kota itu mungkin asing, tapi baginya, itulah satu-satunya jalan. Rahman membuka pintu kamar kos kecil, ada foto keluarganya di dinding. Kamar 2x3 meter itu menjadi tempatnya berteduh, menangis diam-diam, dan berharap esok membawa kabar baik. Rahman menelusuri kota, melamar kerja, ditolak berkali-kali. Ia bukan pemalas, ia hanya kalah dalam kompetisi hidup, tapi ia tak menyerah. Ia selalu pulang dengan doa. Istri Raffi menyapu halaman, mengelus perutnya yang membesar. Di kampung, sang istri menunggu. Ia tak mengeluh. Ayahmu sedang berjuang, nak, katanya sambil menahan rindu. Rahman makan nasi putih dengan garam dan air putih. Tak ada lauk, tapi ia tetap berdoa sebelum makan. Karena ia tahu, hidup bukan soal kenyang, tapi soal bertahan. Video call dengan anaknya. Ayah kapan pulang? Suara anaknya membuat hatinya remuk. Tapi ia tersenyum. Sebentar lagi, ya, ayah janji. Padahal ia belum punya uang sepeser pun. Ia menulis di kertas kecil, susu buat adik, uang dititip Bu Ani. Ia mulai menyusun rencana jika gagal pulang, agar istrinya masih punya sedikit sisa perjuangannya. Namun tiba-tiba Rahman jatuh di trotoar, ditolong sebentar oleh tukang ojek, tapi dibiarkan lagi. Lapar, lelah, dan dilupakan. Di kota ini, tubuhmu hanya dianggap penting kalau kau punya uang. Ia melihat roti di warung, tangannya menyentuh sebentar. Ia hanya memegang, lalu ingin mengembalikan. Tapi seseorang melihat dan tidak bertanya. Pemilik warung berteriak, warga berdatangan. Maling, katanya. Dan kata itu seperti peluru. Sekali ditembakkan, semua langsung percaya. Masa memukuli Rahman, wajahnya penuh luka, tubuhnya terguncang. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi mereka merasa berhak menghakimi. Karena prasangka adalah senjata yang tak perlu pembuktian. Dalam kondisi sekarat, Rahman mengucap, "Aku cuma mau pulang, bawa makan untuk anakku." Dunia tetap diam, sementara ayah itu pergi, tanpa bisa menepati janjinya kepada anak kecil yang masih menunggu mainan. Istri Rahman menerima kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia. Ia jatuh terduduk sambil memeluk perutnya. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana memberitahu anak usia 3 tahun bahwa ayahnya tak akan pernah pulang. Makam sederhana dengan papan nama, Rahman bin Abdullah. Ia akhirnya dipulangkan, tapi bukan sebagai ayah pahlawan, melainkan jenazah yang dibungkus kain putih. Dunia baru percaya setelah semuanya selesai. Istri Rahman duduk di depan makam bersama anak balita. Anak kecil itu kini sering duduk di dekat makam sambil berkata, "Ayah janji mau bawa mainan, tapi kok enggak jadi pulang?" Jangan cepat menuduh, kadang yang kamu anggap maling hanyalah ayah lapar yang ingin membuat anaknya tersenyum. Semoga ceritanya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.